Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Agustin, mengajar di kelas 10 untuk mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan poin-poin kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari ke depannya ya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke kompetensi dasar pertama, yaitu menganalisis pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang pertama kita masuk ke penjualan kredit. Oke, next. Next lagi di penjualan kredit. Di sini kita lihat ya, pengertian dari penjualan kredit dulu. Penjualan kredit menurut Haryono merupakan penjualan yang dilakukan bila mana pembayarannya baru diterima beberapa waktu kemudian. Nah, menurut Mulyadi sendiri, penjualan kredit jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa untuk jangka waktu tertentu, perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Sedangkan pengertian lain dari penjualan kredit adalah penjualan kredit menimbulkan tagihan kepada pelanggan sebesar harga jual bersih setelah trade diskon. Oke, next. Nah, di sini kita akan melihat pengertian wesel. Wesel berasal dari bahasa Belanda yaitu wees, yang mana istilah tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti bill of exchange dan dalam bahasa Prancis memiliki arti lettre de change, di mana wesel itu sendiri diartikan sebagai surat perintah yang dibuat oleh kreditur yang diperuntukkan kepada debitur untuk membayar uang sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang tertera pada surat wesel. Nah, kita lihat ya jenis-jenis weselnya. Next, di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan macam-macam wesel. Ada wesel bank, yaitu wesel yang ditarik oleh suatu bank atas bank lain. Yang kedua ada wesel bayar, yaitu janji tertulis yang ditandatangani oleh pembuatnya agar pada saat yang ditetapkan dan atas permintaan tertentu membayarkan sejumlah uang. Terus ada wesel cek, yaitu alat pembayaran berupa surat berharga yang mana dapat ditukarkan dengan uang. Jadi kalau wesel cek itu ada kayak bentuk cek yang nantinya bisa ditukarkan dengan uang ya, sesuai dengan tertulis di catatan wesel itu sendiri. Terus selanjutnya ada wesel luar, yaitu wesel yang ditarik oleh negara tetapi pembayarannya dilakukan di negara lain. Nah, ini biasanya transaksi luar negeri ya. Terus ada wesel tagih, yaitu janji tertulis yang tidak bersyarat dibuat oleh pihak yang satu untuk pihak yang lain, ditandatangani oleh pembuatnya untuk membayar sejumlah uang atas permintaan atau pada suatu tanggal yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak yang memerintahkan atau membawanya. Wesel yang terakhir ada wesel tunai, yaitu wesel yang langsung dibayarkan atas penunjukan. Oke, next. Nah, tadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Di sini ada pengertian wesel menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Wesel dibagi menjadi yang pertama surat wesel atas pengganti penerbit. Nah, nanti bisa dibaca sih, di sini ada wesel atas penerbit sendiri. Terus ada wesel untuk perhitungan orang ketiga. Oke, next. Ada wesel inkaso atau wesel untuk menagih. Ada wesel berdomisili. Wesel berdomisili blanko. Nah, di sana nanti Ibu bakal bagi slide-nya, dibaca pelan-pelan, dipahami bagaimana wesel itu sendiri. Nah, di sini nanti kita akan melihat pencatatan wesel. Oke, next, pencatatan wesel. Pertama, misalnya wesel dengan nominal 300.000, jangka waktunya 2 bulan. Tertanggal 1 Maret 2015 didiskontokan pada tanggal 26 Maret dengan diskonto 10%. Nah, jadi dia punya utang wesel, jangka waktunya 2 bulan, dimulai dari tanggal 1 Maret, jadi terhitung 1 Maret itu 1 bulan, Maret terus April 1 bulan, jadi jatuh tempo di 1 Mei 2015.
Nah, perusahaan ini mendiskontokan weselnya pada 26 Maret dengan diskonto 10%. Di sini kita lihat ya periode diskonto dihitung sebagai berikut. 26 ke 31 Maret itu kita hitung harinya, itu ada 5 hari ya, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 26 berarti 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari. Nah, untuk April itu ada 30 hari. 1 Mei tanggal jatuh temponya, dihitung untuk 1 hari. Jadi periode diskonto untuk harinya itu adalah 36 hari. Nah, ini diperhatikan ya untuk contoh soalnya. Oke, next. Nah, apabila wesel di atas jangka waktunya 60 hari, maka wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2015. Nah, kalau dia 60 hari, jadi perhitungannya 1 Maret itu hitungnya 30 sampai dengan 30 April itu jatuhnya 2 bulan di tanggal 30 April 2015. Perhitungannya beda, untuk bulan Maret 30 hari, tanggal 1 Maretnya tidak dihitung ya. Bulan April 30 hari, jadi total hari periode diskontonya 60 hari. Nah, itu kalau misalnya dia waktunya 60 hari ya. Nah, pada tanggal 30 April sudah berjangka waktu 60 hari. Maka wesel tersebut jatuh tempo pada tanggal 30 April 2015. Apabila wesel jangka waktu 2 bulan tertanggal 17 Februari 2015, maka wesel tersebut akan jatuh tempo pada 17 April. Nah, itu logikanya sederhana. Karena kalau Februari kan harinya 28 hari, tapi tetap kalau dalam 2 bulan hitungnya 17 Februari 2015, 17 Maret itu dihitung 1 bulan, dan 17 April jatuh tempo itu dihitung bulan keduanya. Rumus perhitungan diskonto di atas berlaku untuk wesel tidak berbunga maupun wesel berbunga. Yang berbeda hanyalah nilai jatuh temponya. Wesel tidak berbunga mempunyai nilai jatuh tempo sebesar nilai nominal. Sedangkan wesel berbunga nilai jatuh tempo sebesar nominal ditambah bunga. Jadi jelas ya, di wesel tidak berbunga nilai jatuh temponya sebesar nilai nominal, tapi wesel berbunga nominalnya ditambah dengan bunga gitu. Next, kita lihat ya contoh pertama piutang wesel tidak berbunga. Jumlah uang yang diterima pada tanggal 26 Maret itu tadi sudah dibahas. Yang pertama nilai jatuh tempo wesel 300.000. Nah, dia dapat diskonto 10% dari 26 Maret sampai 31 Maret. Nah, perhitungannya 300.000 nilai weselnya dikali 10% diskonto kali 36 per 360. 360 hari itu 1 tahun ya. Nah, hasilnya adalah 3.000. Jadi uang yang diterima dari potongan dikurangi ya, jadi nilai jatuh tempo wesel 300.000 dikurangi diskontonya 3.000. Jadi uang yang diterima oleh pihak perusahaan adalah 297.000. Nah, untuk jurnalnya sendiri kas bertambah untuk perusahaan 297.000, ada biaya bunga yang bertambah 3.000 dan piutang weselnya berkurang 300.000 karena sudah dibayarkan oleh perusahaan. Oke, next. Yang kedua ada piutang wesel berbunga. Misalnya wesel di atas berbunga sebesar 12% setahun dan didiskontokan dengan diskonto 10% per tahun. Jumlah yang diterima pada tanggal 26 Maret itu tadi nilai nominal weselnya 300.000 ya. Dia ada bunganya. Bunganya 12% kali karena dia 2 bulan berarti 2 bulan dibagi 12. 12 itu 1 tahun ya. Terus dikali 300.000, dapat bunganya Rp6.000 dari wesel tersebut. Terus dia ada diskonto, berarti nilai yang kita pakai nilai jatuh tempo wesel 306.000 yang tadinya udah ditambah dengan bunga. Nah, diskontonya 306.000 dikali 10% dikali 36 per 360, dapatnya 3.060 untuk diskontonya. Jadi uang yang diterima oleh pihak perusahaan nilai jatuh tempo wesel 306.000 dikurang 3.060. Nah, itulah yang diterima perusahaan dari jumlah bunga plus diskonto tadi. Jadi untuk jurnalnya sendiri kas bertambah 302.940 rupiah, piutang weselnya berkurang 300.000, pendapatan bunganya 2.940. Oke, next.
Nah, itu untuk wesel kredit sudah kita jelaskan ya. Nah, kita masuk ke penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan barang dagang atau jasa yang dilaksanakan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap atau berangsur di masa yang akan datang. Kalau kredit tadi ada bunga ya atas kredit. Kalau berangsur ini nanti kita lihat apakah ada bunga atau tidak. Terus penjualan angsuran terdiri dari 3 jenis, yaitu penjualan aset tetap, penjualan barang dagang, dan tukar tambah. Dalam penjualan angsuran, pada umumnya laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan terjadi pembatalan penjualan angsuran. Dengan metode ini, bila terjadi pembatalan penjualan angsuran, di catatan perusahaan tidak timbul rugi tetapi mencatat keuntungan. Karena barangnya dibatalkan tapi kan mereka sudah membayar angsuran, jadi diakui sebagai keuntungan bagi perusahaan. Nah, resiko atas tidak tertagihnya piutang usaha angsuran ini sangat tinggi. Mungkin saat akan dilakukan penjualan angsuran telah dilakukan survei dulu ya atas pembeli dan memperoleh hasil yang baik. Karena penagihan piutang usaha angsuran memakan waktu yang cukup lama, hal tersebut kemungkinan dapat merubah hasil survei yang telah dilakukan semula terhadap pembeli. Untuk menghindari hal-hal demikian, penjual biasanya akan membuat kontrak jual beli atau security agreement yang memberikan hak kepada penjual untuk menarik kembali barang yang telah dijual dari pembeli. Nah, untuk tahapan pembayarannya dapat kita lihat yang pertama pada saat barang atau jasa diserahkan kepada penjual menerima uang muka atau down payment sebagai pembayaran pertama. Jadi kalau kita beli barang yang secara angsuran, kita bayar uang muka terlebih dahulu kepada perusahaan. Nah, nanti selanjutnya akan membayar angsuran yang telah ditetapkan tiap bulannya. Terus yang kedua, sisanya diangsur dengan beberapa kali angsuran, biasanya dibebankan bunga atau saldo yang belum diterima. Nah, begitu ya, berarti di penjualan angsuran sama seperti penjualan kredit, ada bunga yang ditetapkan pada pembelian produk secara angsuran atau cicilan gitu ya. Oke, lanjut. Jadi untuk melindungi kepentingan penjual dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban oleh pihak pembeli, maka terdapat beberapa bentuk perjanjian atau kontrak penjualan angsuran sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract, di mana barang-barang telah diserahkan tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruh pembayarannya sudah lunas. Contohnya pembelian sepeda motor, BPKB-nya dipegang oleh dealer, diserahkan setelah pembayaran diselesaikan sampai batas waktu yang telah ditentukan begitu. Nah, untuk cicilan sendiri kita harus hati-hati juga ya, karena tercatat di Bank Indonesia apabila sudah melakukan tunggakan yang banyak itu akan dikenai BI checking namanya, yang nantinya akan menambah, bisa di blacklist, sehingga nantinya kalau ada cicilan-cicilan berikutnya kita susah begitu. Nah, yang kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli. Nah, kayak tadi ya, udah bayar, motornya sudah lunas, nanti BPKB semua diserahkan kepada pembeli. Terus yang ketiga, hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan atau trustee sampai pembayaran bunga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran lunas oleh pembeli, baru trustee menyerahkan hak atas barang-barang itu kepada pembeli. Nah, ada yang megang ya semua dokumen-dokumen penting atas sebuah barang itu. Terus yang terakhir ada yang keempat ada beli sewa, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Baru sesudah itu hak milik berpindah kepada pembeli. Sama aja ya sama kita kredit, tapi diakuinya di sini sebagai sewa, tidak sebagai pemilik begitu.
Tapi setelah lunas baru itu menjadi hak miliknya begitu. Oke, selanjutnya. Penjualan angsuran dengan bentuk-bentuk perjanjian tersebut di atas dilaksanakan untuk barang-barang yang tidak bergerak atau barang yang bukan barang dagang, seperti gedung, tanah, aset tetap. Nah, kalau misalnya properti ya, rumah, gedung, ruko, nah itu biasanya perjanjian-perjanjiannya di awal banyak ya. Apabila terjadi tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pembeli, maka penjual tetap memiliki hak untuk memiliki kembali barang yang dijualnya. Tetapi nilainya sisa barang itu mungkin akan lebih rendah dari nilai barang berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan perjanjian yang ada. Sehingga pemilikan kembali tersebut dapat menimbulkan kerugian. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk pemberi cicilan atau angsuran itu banyak hal-hal di keuangannya sendiri yang harus diperhatikan karena banyak menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu. Jadi surveinya harus lebih baik, lebih bagus, lebih tepat dan lebih fokus lagi biar nanti tidak ada kredit macet ya. Terus besarnya pembayaran di sini untuk mengurangi kemungkinan kerugian, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual adalah sebagai berikut. Pertama, besarnya pembayaran pertama atau down payment harus cukup untuk menutup besarnya semua kemungkinan terjadi dari penurunan harga barang dari semula harga barang baru menjadi harga barang bekas gitu. Jadi uang muka yang biasa kita kenal dengan pembayaran uang muka atau DP. Itu harus diperhitungkan apakah nanti ke depannya akan menutup sebagian kerugian-kerugian yang akan muncul di depan. Terus yang kedua, jangka waktu pembayaran. Di antara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan gitu. Terus besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Tapi biasanya kalau untuk rumah subsidi itu ada yang bunganya flat, di mana nilai yang kita bayarkan sekarang sampai dengan akhir pelunasan itu sama. Nah, itu merugikan customer ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena itu menguntungkan customer. Kenapa? Karena dia bayar 500.000 di tahun 2020 akan berbeda nilainya dengan 500.000 di tahun 2040 jika kreditnya selama 20 tahun. Nah, jadi disarankan biasanya kalau untuk kredit itu lebih baik mengambil, kalau dia bunganya flat itu ngambilnya makin besar tahunnya itu nggak apa-apa, jadi nilainya akan terus berkurang gitu. Nanti juga di catatannya juga beda ya untuk pembukuan di akuntansi keuangannya. Tapi untuk neracanya sama, yang bedanya hanya jumlah nilainya di setiap tahunnya gitu. Terus yang ketiga, besarnya pembayaran angsuran periodik ini sudah ya tadi ya, diperhitungkan cukup untuk menutup ya. Oke, selanjutnya. Penjualan angsuran barang bergerak. Penjualan angsuran barang bergerak merupakan salah satu cara perusahaan meningkatkan penjualan perusahaan agar dapat meningkatkan pendapatan pada periode yang dimaksud. Penjualan angsuran barang bergerak merupakan penjualan yang dilakukan perusahaan dengan cara angsuran yang melakukan penjualan dalam hal barang bergerak seperti persediaan barang dagang. Nah, kalau barang bergerak ya kayak sepeda motor ya. Terus masuk dari barang bergerak adalah barang yang mampu diperjualbelikan secara cepat dan hanya mampu bertahan kurang dari 1 tahun. Masalah akuntansi yang dihadapi dalam penjualan angsuran barang bergerak ini meliputi penentuan laba yang diakui, pendapatan bunga, dan bagaimana cara mengalokasikan kas yang diperoleh dari penjualan angsuran tersebut. Nah, metode yang digunakan dalam pencatatan penjualan angsuran ada 2, yaitu laba diakui pada periode terjadinya penjualan dan laba diakui secara profesional. Karena untuk angsuran sendiri kita nggak tahu ya
apakah nanti angsuran yang dibayarkan oleh pembeli itu dibayarkan dengan tepat waktu atau tidak, sehingga nanti kita menggunakan akuntan biasa menggunakan metode di mana nanti labanya diakui secara proporsional atau labanya diakui pada periode terjadinya penjualan gitu. Oke, selanjutnya. Penyusunan laporan keuangan pada penggunaan metode cicilan. Pertama, neraca dari perusahaan yang melakukan penjualan angsuran mencakupi utang usaha angsuran dan saldo laba kotor yang ditangguhkan atas penjualan angsuran. Terus yang kedua, laba kotor yang ditangguhkan atas penjualan angsuran biasanya dilaporkan dalam neraca pada bagian kewajiban sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Berarti laba kotor yang ditangguhkan itu dicatat di neraca sebagai bagian kewajiban, yaitu pendapatan yang ditangguhkan. Nah, yang ketiga, perhitungan laba rugi untuk perusahaan yang melakukan penjualan biasa dan penjualan angsuran menunjukkan laba kotor untuk masing-masing jenis penjualan dan total laba kotor. Laba kotor yang belum direalisasi setiap tahun dicatat secara terpisah. Nah, kalau untuk penjualan biasa kita sudah jelas ya, kita sudah menerima uangnya. Jadi kita buat untuk realisasi laporan laba ruginya sudah jelas. Tapi kalau untuk penjualan angsuran otomatis dibuat secara proporsional, dan tapi untuk laba kotornya direalisasi setiap tahun dicatatnya secara terpisah begitu, nggak beda sama penjualan yang biasa. Oke. Nah, di sini sudah semua penjelasan materi kita ya. Untuk KD menganalisis pencatatan transaksi penjualan barang dagang secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Ibu sudah jelasin satu persatu. Nah, nantinya di sini Ibu minta anak-anak semua untuk membaca dan meringkas sebagai nilai hariannya. Meringkas beberapa pengertian-pengertian serta di sini bagaimana bentuk penjualan kredit dan contoh penjualan kredit itu dari barang yang tidak bergerak dan bergerak. Nanti boleh di-share di WA dalam bentuk Word boleh, atau bentuk PowerPoint juga boleh. Nanti dikirim di WhatsApp grup ya. Dan nanti Ibu akan jelaskan lagi untuk tugasnya untuk di grup kelas 11 ya. Untuk itu sudah dulu kita belajar untuk analisis pencatatan transaksi barang dagangan secara kreditnya. Besok minggu depan kita masuk ke metode kompetensi dasar kedua. Dan anak-anak semua harus lebih rajin, lebih kreatif lagi untuk meningkatkan pendidikan dan ilmu yang lebih bermanfaat. Oke, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.